Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. By the way, aku pernah dengar kalimat kalau kamu good looking, masalah kamu hilang sebagian. Kayaknya kata-kata ini ada benernya, karena relate banget di dunia nyata. Seperti kasus kali ini. Kasus kali ini disebut dengan dating game killer, yang dimana ada seorang pembunuh berantai yang sempat terkenal karena ikutin acara TV, namanya The Dating Game. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan informasinya lengkap ada di media. Kalau mau dibaca langsung, monggo silahkan. Kalau mager ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Seorang pria bernama Rodney James Alcala dengan nama aslinya Rodrigo Jacques Alcala yang lahir pada 23 Agustus 1943 di San Antonio, Texas, Amerika. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan campuran Meksiko dan juga Amerika. Bapaknya Raul Alcala Buguor dan ibunya Ana Maria Gutierrez. Pada tahun 1951, bapaknya ini meminta keluarganya untuk pindah tempat tinggal ke Meksiko. Saat itu usianya Rodney ini 11 tahun ya. Pada tahun 1954 setelah 3 tahun tinggal di Meksiko, bapaknya ini justru pergi meninggalkan mereka. Jadi meninggalkan istri beserta anak-anaknya. Dari sana ibunya ini memutuskan untuk pindah lagi serta membawa anak-anaknya untuk tinggal ke pinggiran kota di Los Angeles. Pada saat itu, Rodney dan juga keluarganya ini hidup dalam kesulitan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, Rodney ini tumbuh menjadi siswa yang berbakat. Rodney ini dikenal cerdas karena IQ-nya ini 135. Tinggi banget ya kan? Ia bersekolah di berbagai sekolah swasta di daerah Los Angeles, jadi sempat pindah-pindah sekolah, hingga akhirnya ia lulus dari Cantwell Sacred Heart of Mary High School. Singkat cerita, pada tahun 1961, Rodney ini masuk ke Angkatan Darat Amerika. Pada saat itu usianya 17 tahun. Rodney bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menjadi seorang penerjun payung dan juga bertugas sebagai juru tulis. Dan selama masa tugasnya, Rodney ini dikenal sebagai orang yang suka memanipulasi, pendendam, dan tidak patuh. Selain itu, dari Angkatan Darat juga melihat sepertinya ada yang berbeda nih dari Rodney. Saat diperiksa, ya benar aja, Rodney ini didiagnosa memiliki gangguan syaraf dan gangguan kepribadian antisosial. Bahkan dokter juga menyatakan bahwa penyakit ini sangat berbahaya karena cenderung ke psikopat. Dan karena alasan medis ini, Rodney diberhentikan dan juga dipulangkan. Setelah dipulangkan, Rodney ini lanjut kuliah di UCLA. By the way ya, karena IQ-nya Rodney ini kan tinggi banget ya, 135. Tapi sayangnya, ia punya gangguan mental, jadi Rodney ini nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada tanggal 25 September 1969, Rodney untuk pertama kalinya melakukan penculikan kepada seorang anak perempuan bernama Tali Shapiro yang berusia 8 tahun. Jadi ceritanya waktu itu Tali mau berangkat sekolah dan kebetulan saat bersamaan ya, ada saksi mata juga yang melihat kejadian ini. Dia bernama Donald Haynes yang rumahnya nggak jauh dari sekolah Tali. Karena merasa curiga, Daniel melaporkan hal ini ke polisi. Polisi yang dapat laporan itu langsung bergegas ke apartemennya Rodney. Pas sampai apartemennya Rodney, polisi ini langsung ngetok-ngetok pintu apartemennya. Dari dalam Rodney ini jawab, "Iya, tunggu sebentar." Tapi setelah ditunggu-tunggu, Rodney ini nggak keluar-keluar. Polisi mulai sadar dan mulai dobrak aja lah. Udah saat polisi masuk, polisi kaget karena ada bocah ya yang bernama Tali dengan kondisi yang cukup mengerikan, dengan bersimbah cairan merah, dan di sampingnya Tali ini ada sebatang besi yang diduga digunakan untuk menyiksa Tali. Setelah dicari-cari, ternyata Rodney juga nggak ada. Dia ternyata udah kabur lewat pintu belakang. Kemudian Tali langsung dibawa ke rumah sakit, dan saking parahnya ya, Tali menerima 27 luka jahitan. Selain itu, Tali juga diduga diperkaos ya, sempat diperkaos, dan Tali mengalami koma selama 32 hari dan menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam pemulihan. Sementara Rodney yang sadar dirinya ini buronan, ia pun pergi meninggalkan California dan pergi ke bagian timur Amerika dengan mengganti identitasnya menjadi John Berger dan berkuliah kembali di Universitas New York dengan identitas barunya. Masih sempat-sempatnya dia kuliah. Sampai sini, Rodney ini masih menjalani hari-hari seperti biasa. Bahkan di kampusnya, ia belajar tentang film dan juga fotografi.
Bahkan saat belajar film ini, Ronnie diajari langsung oleh sutradara terkenal bernama Roman Polanski. Sementara di sisi lain, polisi yang masih berusaha nyari Rodney ini tentu aja memperluas pencarian ya. Bahkan sampai-sampai fotonya Rodney ini dipajang di mana-mana. Kayak most wanted, kayak warning lah, pencarian orang, buronan kayak gitu. Dan rupanya ada salah satu mahasiswa di kampus New York melihat selebaran itu dan melihat mukanya itu kayak nggak asing deh. Tapi namanya bukan Rodney. Karena itulah mahasiswa tersebut ya lapor ke FBI dan Ronnie akhirnya ditangkap. Dan saat diinterogasi ya, Ronnie ini ngaku dia emang udah merencanakan itu. Jadi targetnya itu random aja. Pas ngelihat Tali sendirian jalan mau berangkat ke sekolah, ya udah dia coba tawarin tumpangan, tapi si Tali ini nggak mau. Makanya dia bilang kalau, "Dek, Om ini kenal sama bapak dan ibu kamu," cenah. Barulah Tali mau ikut. Ternyata dibawa ke apartemennya nih buat digitukan. Dari kasus ini Ronnie dituntut dengan tuduhan penculikan, percobaan pembunuhan dan juga pemerkosaan anak di bawah umur. Dan saat persidangan sayangnya Tali dan keluarganya ini udah pindah ke Meksiko dan gak hadir di persidangan. Karena itu juga Ronnie dihukum hanya 2 tahun 10 bulan. Kesel gak? Tapi belum sampai nih hukumannya habis, Rodney dapat pembebasan bersyarat. Tapi emang karena udah bibitnya psikopat kali ya, jadi baru 2 bulan bebas, Ronnie berulah lagi. Ronnie ditangkap lagi karena menculik remaja berusia 13 tahun yang diidentifikasi bernama Julie J. Singkat cerita, saat Ronnie bebas pada tahun 1971, seorang pramugari bernama Cornelia Crilley yang usianya 23 tahun ditemukan tewas di apartemennya dengan kondisi tanpa busana, dengan posisi tercekik oleh stockingnya dan mulutnya juga tersumpal sampai ke tenggorokan. Dan ditemukan juga ada gigitan di payudaranya dan itu hampir robek. Gak lama dari itu ditemukan kembali mayat seorang wanita bernama Ellen Jane Hoover berusia 23 tahun dekat apartemennya. Saat ditemukan, jasad Ellen ini sudah membusuk ya, tapi masih bisa diidentifikasi dari gigi dan juga tulangnya. Dan saat pemeriksaan, polisi menemukan sebuah catatan di buku hariannya bahwa pada tanggal 15 Juli 1977, Ellen memiliki janji untuk bertemu dengan seorang bernama John Berger. Tapi kala itu polisi belum nalar nih kalau John Berger itu ya si Rodney. Jadi sampai saat itu Ronnie ini statusnya masih aman. Singkat cerita, pada tahun 1977 ya, Ronnie diterima bekerja di Los Angeles Times yang membahas berita kriminal, terutama pembunuhan-pembunuhan berantai. Dan di sini Ronnie nggak malsuin identitasnya loh, dia pakai nama aslinya sendiri, ya kan, hebat bener. Karena karir barunya ini juga lah bikin Ronnie lebih gampang buat dapetin para korban dengan cara yang ngaku sebagai fotografer yang bisa mengorbitkan calon korbannya untuk jadi model. Tapi sayangnya ini cuma iming-iming, karena kalau udah kemakan rayuannya Ronnie, tentu aja Ronnie ini bakal nyiksa korbannya sampai meninggal. Kan ngeri banget ya kan. Orang itu pasti bakal ketipu ya kan. Wajahnya ini tampan, kayak nggak mungkin dia melakukan hal itu gitu. Yang gilanya lagi, Ronnie ini sadar ya kalau dirinya ini lagi dicari-cari polisi. Tapi bukannya dia itu ngumpet, Ronnie ini justru ikutan acara TV The Dating Game. Dan di acara tersebut, karena Ronnie ini kan ganteng ya, dia jadi auto terkenal. Bahkan dia berhasil merayu 2 perempuan yang sebenarnya berujung sama, disiksa dan hilang. Apa nggak bikin gemeteran? Tapi meskipun udah menghilangkan 2 peserta dari bumi, Ronnie masih tetap eksis ngelanjutin syuting The Dating Game itu. Dan gongnya, Ronnie jadi pemenang di acara itu sama perempuan bernama Cheryl Bradshaw. Tapi saat Cheryl ini mau digas gitu ya buat jadi korban selanjutnya, untungnya Cheryl ini sadar gitu, kayaknya ada yang aneh deh sama Ronnie. Makanya akhirnya Cheryl perlahan menjauh dari si Ronnie. Singkat cerita, pada tanggal 20 Juni 1979, seorang gadis remaja berusia 12 tahun bernama Robin Christine Samsu yang tinggal di Huntington Beach ini menghilang saat ia berangkat menuju kelas baletnya. Setelah ditelusuri dan dicari, 12 hari kemudian Robin ditemukan di kaki bukit Los Angeles, tepatnya di Santa Anita Canyon Road, dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan mulai membusuk.
Teman-temannya Robin ini memberitahu polisi bahwa sebelum Robin ini hilang, ada seorang pria asing mendatangi mereka di pantai. Laki-laki tersebut meminta untuk mengambil gambar mereka. Teman-temannya yang lain gak mau, tapi Robin mau. Akhirnya Robin pergi dengan pria tersebut. Dari situlah akhirnya Robin hilang. Terus kamu masih ingat kan mukanya, wajahnya? Kemudian disketsalah tuh gambar orang asing tersebut. Setelah itu detektif menyebarkan sketsa, hingga sampailah sketsa itu ke petugas pembebasan bersyarat Ronnie, dan ia mengenali sketsa tersebut. Pada bulan Juli 1979, Ronnie ditangkap dan ditahan tanpa jaminan. Saat penyelidikan di rumahnya Ronnie, polisi menemukan ada sekitar 1000 foto, foto wanita dan juga anak-anak tanpa busana, yang dicurigai adalah korban-korbannya si Ronnie. Yang kalau di total korbannya ini ada 136 orang, dan itu yang ada di foto aja yang bisa diidentifikasi. Kalau total keseluruhan ya cuma Ronnie sama Allah aja yang tahu. Dan saat diberitakan Ronnie ketangkep, tentu aja ya kala itu viral, karena kan Ronnie ini sempat menang ya di acara TV. Netizen kala itu pasti kok bisa sih, kayak nggak mungkin gitu ya, kayak nggak mungkin ya kan, karena Ronnie ganteng. Ronnie Alcala diadili atas pembunuhan Robin. Ia dinyatakan bersalah pada bulan Mei 1980 dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Juni. Namun putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung California pada tahun 1984 karena juri telah diberi informasi tentang kejahatan-kejahatan Ronnie sebelumnya. Di sini aku jelasin beberapa korban yang berhasil diidentifikasi bahwa Ronnie lah ternyata pelakunya. Kita mundur lagi ya. Pada tanggal 9 November 1977, Ronnie ini membunuh Jill Terry Barcombe, seorang gadis berusia 18 tahun dari Oneida, New York, dan membuang jasadnya di jalan tanah dekat Mulholland Drive di Los Angeles. Jill ditemukan dalam posisi telanjang dari pinggul ke bawah dan ada tanda-tanda penyerangan seksual. Dan dia juga telah dicekik dengan sepasang tali biru dan dipukuli. Dia juga memiliki 3 bekas gigitan di payudara kanannya. Lanjut lagi, pada tanggal 16 Desember 1977, seorang perawat berusia 27 tahun bernama Georgia Mary ditemukan tewas di apartemennya di Malibu. Ia terakhir terlihat ketika dia mengantar perawat lain bernama Barbara Gale ini pulang dari sebuah bar. Tapi keesokan harinya Georgia ini nggak masuk kerja. Karena khawatir Georgia ini nggak ada kabar, Barbara dan juga rekan kerjanya ini melaporkan hilangnya Georgia ke polisi. Dan saat polisi tiba di apartemennya Georgia, polisi menemukan tanda-tanda masuk paksa. Georgia juga ditemukan di lantai kamar tidurnya dalam keadaan tidak bernyawa. Ia juga dicekik dengan stockingnya sendiri, dan saat diidentifikasi, Georgia telah diserang secara seksual. Tengkoraknya telah dipukul dan alat kelaminnya telah dimutilasi. Pada tanggal 24 Juni 1978, Charlotte Lee Lamb, seorang sekretaris hukum berusia 32 tahun dari Santa Monica, ditemukan tewas di ruang cuci kompleks apartemen tempat tinggalnya di El Segundo. Ia telah diserang secara seksual, dipukuli, dan dicekik dengan tali sepatu miliknya, serta diposisikan dengan tangan di belakang punggungnya, dan DNA di tempat kejadian perkara cocok dengan DNA-nya Ronnie. Lanjut lagi, pada tanggal 14 Februari 1979, Ronnie menjemput Monique Hoyt, seorang gadis berusia 15 tahun yang menunggu di Riverside County. Ia mengantar Monique ke apartemennya di mana ia memperkaosnya. Setelah itu Ronnie membawa Monique pergi ke daerah pegunungan terpencil di Joshua Tree, California, di mana Ronnie mengambil foto-fotonya dengan hanya pakaian dalam aja. Nggak sampai situ juga, Ronnie memperkaosnya lagi. Kemudian ia mengikat dan juga menyumpal mulutnya Monique dan mulai menyerangnya secara seksual. Dan gak sampai situ, Ronnie memukul kepala Monique dengan batu. Setelah itu mereka akhirnya pulang. Dalam perjalanan ya, Monique ini dengan luka-luka di badannya ya, berhasil kabur ketika Ronnie memasuki kamar mandi di pom bensin dalam perjalanannya kembali ke Riverside County. Monique melaporkan Ronnie ke polisi tentang serangannya, dan Ronnie akhirnya ditangkap, tetapi ibunya membayar uang jaminan.
Lanjut lagi, pada tanggal 13 Juni 1979, Jill Mary, seorang operator key punch komputer berusia 21 tahun, saat itu Mary meninggalkan kantor lebih awal untuk menonton pertandingan baseball. Tapi esok harinya Mary ini nggak masuk kantor, dan hilangnya Mary juga dilaporkan ke polisi. Kemudian polisi mendatangi apartemennya di Burbank dan menemukan tanda-tanda masuk paksa. Dan sama nih, ditemukan kalau Mary sudah dalam keadaan meninggal. Ia ditemukan telanjang di lantai kamar mandinya. Saat diidentifikasi, Mary mendapat serangan seksual, dipukuli, dan juga dicekik. Teman Mary, Catherine Bryan, ini bersaksi bahwa ia dan juga Mary sempat ketemu dengan pria bernama Ronnie di sebuah klub beberapa kali sebelum kejadian. Dari sinilah polisi akhirnya berhasil mengungkap bahwa Ronnie sudah memberikan kode sebenarnya. Kode kayak dialah sebenarnya pelakunya. Dari ciri-ciri kematian korbannya itu sama, yang awalnya itu disiksa, kemudian dicekik dengan barang-barang milik korban kayak stocking, tali milik korban gitu. Dan maaf ya, ada gigitan brutal di payudara korban yang hampir robek. Dan saat persidangan, Ronnie menjadikan dirinya sendiri sebagai pengacaranya karena gak ada satu pengacara manapun yang mau dampingin Ronnie, karena kasusnya ini udah kayak keterlaluan gitu, bukan kelakuan manusia tapi ini monster. Setelah mendapati sederet fakta, Ronnie dijatuhi hukuman mati. Dan saat Ronnie di penjara, yang mana menunggu ya, Ronnie ini lagi nunggu untuk ditetapkan eksekusi matinya ini kapan. Namun sayangnya pada tanggal 24 Juli 2021, Ronnie Alcala meninggal dunia karena serangan jantung di rumah sakit Kings County saat usianya 77 tahun. Ngeri banget ya kan, kayak nggak percaya kalau ini kisah nyata gitu loh, bukan film gitu. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.